Shalom semuanya, senang bersama saudara pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan khotbah seri saudara, ya, sesi yang pertama dan sesi yang kedua. Kalau Bapak Ibu lihat di pengumuman temanya beda, tapi semalam saya doa dan saya siapkan, Tuhan suruh saya untuk ubah tema yang sesi kedua dan perdalam tentang topik hamba Tuhan. Dan jadi kalau Bapak Ibu nanti ada waktu diberkati Tuhan, saya undang untuk sesi kedua untuk lebih dalam lagi memaknai tentang hamba Tuhan. Nah saudara, saya pernah khotbah ini sekitar setahun yang lalu, tema yang sama ketika kita dulu masih di Fidusia. Artikelnya masih ada di website kita. Ya, kalau Bapak Ibu ada handphone nanti habis ibadah, pakai di Google Search Engine aja, ya. Terus ketik hamba Tuhan, maka artikel kita di website itu nomor 1. Ya. Jadi bukan Ahok doang yang nomor 1, saudara. Ya. Artikel kita nomor 1, ketik hamba Tuhan atau hamba Allah, ya, Kristen gitu ya. Maka artikel tentang hamba Tuhan itu ada di nomor 1. Ya. Nah, tapi pada pagi dan sebentar saya akan coba khotbah dengan angle yang sedikit berbeda untuk memperkaya pemahaman kita tentang hamba Tuhan. Secara etimologi, kekasih Tuhan, hamba Tuhan, hamba itu berasal dari kata Ibrani evet atau ebed, saudara ya. Karena dalam huruf Ibrani, victory, V itu bisa dibaca B, bukan V, tapi B juga bisa. Ya, jadi evet atau ebed, saudara. Sedangkan dalam bahasa Yunaninya, kata hamba itu biasa yang sering ditemukan di Alkitab Perjanjian Baru menggunakan kata doulos. Ya, baik evet maupun doulos, saudara, ya, itu sebenarnya hanya beda bahasa saja, tapi dalam pemahamannya, pengertiannya sama. Ya, yang pertama kata evet dan doulos itu berarti bekerja untuk keperluan orang lain. Jadi makna dari kata hamba menurut etimologinya bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, pemahaman hamba yang pertama adalah orang yang bekerja untuk keperluan orang lain. Itu yang pertama. Kemudian hamba itu berarti yang kedua, orang yang bekerja untuk melaksanakan kehendak orang lain. Itu hamba, pengertian kedua. Yang ketiga, hamba menurut etimologi tadi memiliki arti seorang yang menjadi milik penuh dari tuannya. Seorang yang menjadi milik penuh dari tuannya. Dan yang keempat, yang terakhir, hamba itu berarti seseorang yang hidupnya bergantung penuh pada tuannya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memahami etimologinya, bahwa hamba itu bekerja untuk keperluan orang lain, hamba itu bekerja untuk melaksanakan kehendak orang lain, hamba itu adalah milik penuh dari tuannya, hamba itu adalah orang yang hidupnya penuh bergantung hanya pada tuannya. Nah, kita bisa memaknai itu. Ketika kata hamba digabungkan dengan kata Tuhan atau Allah,
hamba Tuhan, hamba Allah, itu artinya apa? Berarti kalau hamba Tuhan, ini etimologinya ya. Ya, artinya orang yang benar-benar bekerja untuk keperluan Tuhan. Itu yang namanya hamba Tuhan. Yang kedua, hamba Tuhan atau hamba Allah adalah orang yang bekerja untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Yang ketiga, seorang hamba Tuhan, seorang hamba Allah adalah seorang yang menjadi milik penuh dari tuannya. Dan yang terakhir, seorang hamba Allah, seorang hamba Tuhan adalah seorang yang hidupnya bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara hamba Tuhan? Apakah saudara adalah hamba Allah? Apakah saudara sudah sesuai dengan arti makna dari hamba Tuhan itu? Nah, kalau saudara belum, mari sama-sama berubah, saudara. Sayang, hampir sebagian besar di sini tidak datang ketika saya khotbah tentang Gog dan Magog hari Jumat. Ya. Nanti saya upload di YouTube atau Bapak Ibu bisa tanya. Ya. Saya ngomong, saya bukan sedang bernubuat, tapi waktunya sudah sangat dekat. Saya udah kasih ciri khasnya. Kalau ini terjadi setahun ke depan, maka gak lama lagi. Ya. Maka kita yang masih diberikan kesempatan nafas oleh Tuhan, mengaku diri adalah hamba Tuhan, harus benar-benar melaksanakan sesuai dengan ciri khas etimologi dari hamba Tuhan tadi. Itu etimologinya. Nah, secara terminologi, kata kalimat hamba Tuhan ini, itu sebenarnya kalau mau jujur dilihat dalam kehidupan bergereja, agak sedikit dihindari. Perhatikan deh. Dalam renungan-renungan Kristen, dalam khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, dalam kehidupan bergereja, orang-orang yang mengaku Kristen itu lebih nyaman dipanggil dengan terminologi kekasih Tuhan, anak Tuhan, atau sahabat Tuhan dibandingkan hamba Tuhan. Benar gak? Bahkan ada, saya pernah melihat, saya pernah ketemu, saya pernah berteman bahkan dengan orang yang sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengkhotbah di mimbar, tidak mau disebut sebagai hamba Tuhan. Saya anak Tuhan, anak Allah. Kenapa banyak faktanya orang-orang yang menghindari terminologi hamba Allah dan lebih menyukai anak Tuhan, kekasih Tuhan, sahabat Tuhan? Bagi saya sederhana, saudara. Orang itu sangat menyadari bahwa status sebagai hamba Tuhan itu jauh lebih berat. Tuntutannya lebih berat dibandingkan status menjadi anak Allah. Sehingga akhirnya mereka melabeli diri mereka sebagai anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Karena menyadari konsekuensi yang ditimbulkan ketika dia melabeli dirinya menjadi hamba Tuhan. Problemnya saudara, kenapa saya mengkritisi orang-orang ini? Ketika ketemu sama pendeta teman saya yang punya statement seperti ini, saya kritisi face by face saudara. Problemnya sederhana. Problemnya saudara sebagai orang percaya, kita tidak bisa menghindari status hamba Tuhan itu. Saudara gak bisa menipek status hamba Tuhan, sehingga tidak ada lagi dalam diri kita. Label hamba Tuhan itu haram. Gak bisa, saudara. Kenapa? Karena terminologi hamba Tuhan itu bukan cuma diajarkan di PL, namun juga diajarkan di PB. Tertulis banyak sekali di banyak ayat firman Tuhan di Alkitab kita ini. Jadi kalau kau berkata, aku bukan hamba Tuhan, aku hanya anak Allah. Hamba Tuhan itu bagi orang-orang yang belum percaya pada penebusan salib Yesus, orang ini berarti sesat. Saya berani berkata begitu. Gak peduli siapa dia. Pinter kayak apapun, gerejanya besar kayak apapun. Kalau orang ini mengajarkan bahwa tidak bisa kita lagi mengaku diri sebagai hamba Tuhan. Kita bukan hamba Tuhan, kita anak Tuhan. Saya berani berkata, sesat ini orang. Kenapa saya bilang sesat? Mari sama-sama. Ya, kita belajar di Alkitab kita. Biasanya orang-orang yang menganggap dirinya bukan hamba Tuhan tapi anak Tuhan memakai ayat ini. Galatia 4 ayat 7. Galatia 4 ayat 7.
Silahkan dibaca. Galatia 4 ayat 7. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, coba semuanya baca ya. 3, 1 ya. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ini ayat yang sering dipakai orang-orang yang mengatakan kita bukan lagi hamba, kita ini anak-anak Allah. Ketika ada orang Kristen mengatakan kita ini kan hamba Tuhan. Enggak. Lo masih hidup dalam kutuk hukum Taurat. Kita orang-orang yang percaya kasih karunia bukan lagi hamba, tapi anak. Makanya ayat mana? Ayat ini. Ya, saudara tadi udah lihat status Facebook saya belum? Ya, saya update status. Nanti lihat ya. Di status itu yang gambar pertama tulisannya lo tai. Ya. Ada capture foto, tulisannya jelas lo tai. Ya. Tapi ternyata ketika kita lihat gambar kedua, orang yang foto label tulisan lo tai itu tidak foto secara lengkap. Kata lotai itu ternyata ada di Makassar. Itu huruf besar. Sebenarnya huruf panjangnya, kalimat panjangnya, Pantai Losari. Tapi yang difoto awalnya cuma tai, lo. Pan di depannya tidak diambil, sari di belakang lo-nya tidak difoto. Ini banyak terjadi, saudara. Orang-orang yang memperkosa firman. Galatia 4 ayat 7 tidak saya bilang salah. Ya, ini benar. Tapi berkali-kali saya bilang, untuk bisa memahami kebenaran, kita nggak boleh berdiri hanya di satu ayat saja. Ayat 7 Galatia 4 ini tidak pernah berdiri sendiri. Selalu harus lihat konteks, lihat konteks, lihat konteks. Saya nggak bosan-bosan itu. Ya. Saya ngajar berkali-kali. Selama 2 tahun saya ngomong di sini, saya selalu lihat konteks, jangan comot ayat, jangan pakai ayat untuk nembak orang, jangan pakai ayat untuk membenarkan diri sendiri, lihat konteksnya ngomong apa. Nah, Galatia 4 ayat 7 ini konteksnya apa? Coba lihat perikopnya. Vi, tolong dibaca. Ada nggak di situ? Tolong dibaca. Tak ada lagi perhambaan. Tak ada lagi perhambaan, konteksnya emang itu, saudara. Ya, tapi perhatikan dulu, saudara, ayat ke-6-nya. Baca ayat 6-nya. Sebelum ayat 7 ini apa? Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebelum kata di ayat 7 bahwa kau bukan lagi hamba tapi anak, ayat 6-nya mengatakan bahwa kita ini anak. Roh anaknya dalam hati kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu ayat 6-nya. Jadi kalau ayat 6, ayat 7 digabung, sepertinya benar. Bahwa memang kita sekarang ini statusnya adalah anak Allah. Bisa manggil Allah yang tadinya jauh menjadi dekat. Ya, tadinya transenden menjadi imanen. Ya, tadinya Allah yang jauh kita panggil Allah. Sehingga pakai corong-corong, sekarang bisa ngomong, Bapa, Aba, Bapa. Tapi ingat, ayat 6, ayat 7, nggak berdiri sendiri. Ada ayat apanya? Ayat, coba perhatikan baik-baik, ayat 5-nya. Ya, coba diperhatikan. Galatia 4, coba kita lihat ya. Ayat yang ke-5, coba dibaca. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Nah, oke, itu masih selaras. Ayat 5, 6, 7 masih selaras. Sekarang kita lihat ayat di bawah ayat 7. Ayat 8-nya, itu konteksnya. Coba dibaca. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ini konteksnya. Bahwa dulu, saudara, kita ini bukan hamba Allah yang sejati, kita ini hamba Allah yang sebenarnya kata Paulus dalam surat Galatia, bukan Allah. Nah sekarang kamu adalah hamba Allah yang sejati itu.
Dan sebagai hamba Allah yang sejati, di ayat 7, ayat 6, ayat 5, kita bukan saja melabeli status kita sebagai hamba Allah, tapi kita punya status yang benar juga sebagai anak Allah. Karena Allah yang sejati, yang kita layani, yang kita sembah, yang kita menghambakan diri padanya ini, bisa kita panggil sebagai Bapa. Itu konteksnya, saudara. Nah, orang-orang yang memakai dalil Galatia 4 ayat 7 nggak pernah mau melihat di ayat ke-8-nya. Itu konteksnya, makanya miskonteks. Kalau miskonteks jelas sesat, saudara. Ya. Nah, kalau Paulus, saudara, tidak sesuai atau benar-benar mengajarkan bahwa kita tidak boleh memanggil diri kita hamba Allah, tapi anak Allah, tentunya Paulus harusnya konsisten. Benar nggak, saudara? Mestinya kalau dia benar-benar mengatakan di Galatia 4 ayat 7 bahwa kamu bukan lagi hamba melainkan anak, maka mestinya di surat-surat Paulus yang lain, di pasal-pasal yang lain di luar pasal 4 ayat 7 Galatia ini, Paulus konsisten. Saya ini konsisten, kalau saya bilang jinah itu dosa, maka dalam topik apapun, dalam kesempatan apapun, mengkonseling orang apapun, orang itu membela dirinya kayak apapun, saya bilang jinah itu dosa. Alasan lu apapun, Pak, soalnya istri saya kan sudah udah mati haid, istri saya sudah nggak bisa lagi melayani saya. Zina itu dosa. Pak, suami saya udah stroke, Pak, udah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak, padahal saya masih punya kebutuhan biologis, saya terpaksa. Nggak ada alasan, zina itu dosa, itu namanya konsisten, saudara. Nah, kalau Paulus mengatakan benar-benar bahwa kita ini adalah anak Allah, bukan lagi hamba, mestinya di surat-surat Paulus yang lain itu konsisten. Ngomongnya sama. Tapi ternyata enggak. Nggak usah jauh-jauh. Galatia 1 ayat 10 aja, tolong dibaca. Silvi tolong baca. Galatia 1 ayat 10. Marcel siapkan Roma 1 ayat 1. Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dia masih ngomong loh. Di surat yang sama, di Galatia 1 ayat 10. Kalau aku masih mencoba mencari perkenanan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Berarti kan dia masih melabeli dirinya adalah hamba Kristus dalam konteks yang sama, surat Galatia. Nah, coba sekarang ini lebih jelas lagi nih, ketika dia nulis surat buat jemaat Kristen di Roma, pasal 1 ayat 1. Apa kata Paulus? Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Clear, saudara. Saya bisa paparkan banyak, tapi karena kesempatan tidak saya paparkan semuanya. Di banyak tempat, maafkan saya kalau kalimatnya saya agak kasar, berceceran. Ya, statement Paulus dalam surat-suratnya mengatakan, aku adalah hamba Kristus. Ketika dia menyadari bahwa dirinya hamba Kristus, dia mengajarkan jemaatnya yang mau dengar dia, kalian tuh hamba Kristus. Coba dibuka. Kolose 3 ayat 24. Ini kata Paulus yang mengajarkan bahwa kita ini adalah hamba Kristus. Kolose 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, adalah Tuhan. Kamu hambanya. Dan kamu adalah hambanya. Clear. Bapak Ibu. Ya. Jadi sekarang Bapak Ibu harus ketawa aja kalau ada orang bilang, wow, kita ini bukan hamba Tuhan, kita ini anak Tuhan. Banyak loh Bapak Ibu sekarang ini pengajaran kayak gitu. Kasih ketawa aja, kasih senyum aja. Ya. Terus kasih Galatia 1 tadi, kalau mereka pakai Galatia 4, Galatia 1 ayat 10 tadi. Kasih Roma 1 ayat 1. Kasih Kolose 3 ayat 24. Tanya sama mereka yang bikin status, yang ngajar begitu. Ini yang ngomong siapa? Paulus. Lah, kalau Galatia 3, Galatia 4 ayat 7 katakan Paulus ngomong kita adalah anak Allah bukan hamba Allah, tapi kenapa di ayat-ayat ini? Katakan aja gitu. Paulus mengajarkan kita adalah hamba Kristus. Pasti matang dia. Ya. Dan akan berkata, wah, ini bukan firman Tuhan. Ya. Saudara, rasul hebat di Alkitab itu bagi saya cuma 2. Orang boleh mengagumi Rasul Yohanes. Ya, saya mengagumi, tapi
tidak terlalu jika harus mengcompare dengan rasul-rasul lainnya. Boleh dong orang menyukai rasul yang satu, tidak yang lainnya. Atau lebih mengagumi rasul yang satu, melebihi rasul yang lainnya. Saya mengagumi Rasul Paulus dan yang kedua Petrus. Saudara. Ya, dua rasul ini nggak bisa dibandingkan apple to apple. Why? Punya background yang berbeda-beda. Ya, Petrus memiliki kelebihan, dia dekat dengan Yesus karena menjadi murid Yesus. Tapi dia juga punya kekurangan. Kenapa? Dia seorang nelayan, orang marginal, orang yang dipandang sebelah mata pun tidak dalam konteks budaya saat itu. Apalagi kehidupan beragama. Orang yang dalam tanda kutip tidak berpendidikan. Kalau Paulus dulunya adalah seorang imam, pembenci Kristus. Itu kekurangan dia di masa lalunya. Tapi kelebihannya apa di masa lalunya? Dia seorang Farisi, ahli Taurat, guru. Ya. Nah, dua orang ini saya kagumi. Paulus mengatakan kepada kita tadi, dia mengakui dirinya hamba Tuhan dan mengajarkan pengikutnya, kamu adalah hamba Kristus. Bagaimana dengan Petrus? Coba dibuka. 2 Petrus 1 ayat 1. Dan satu lagi membaca 1 Petrus 2 ayat 16. 2 Petrus 1 ayat 1 dan 1 Petrus 2 ayat 16. Silakan Silvi. 2 Petrus 1 ayat yang ke-1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul ke Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Petrus mengatakan, aku adalah hamba dan rasul Yesus Kristus. Apa pengajaran dia kepada pengikutnya? 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai hamba Allah, saudara. Jadi sama, meskipun dua rasul ini hebat, saya bilang punya background yang berbeda-beda, sehingga saya mengajar saudara nggak bisa kita bandingkan satu persatu. Dua-dua ini memiliki keunikan, kelebihan, kekurangan masing-masing. Ya, dua-duanya yang dipakai Tuhan ini sama-sama mengajarkan. Mereka mengakui diri mereka adalah hamba Tuhan dan mengajarkan pengikutnya, kalian adalah hamba Kristus. Jadi menjadi hamba Kristus bukan saja perintah Tuhan, saudara. Tapi sebenarnya natur ya dari semua orang percaya. Kalau Bapak Ibu adalah mengaku orang percaya, maka sebenarnya menjadi hamba Tuhan itu bukan semata-mata kita karena mau taat sama perintah Tuhan. Menjadi hamba Tuhan itu mestinya menjadi natur. You know natur nggak? Sifat dasar dari kita ini. Kita ini naturnya adalah hamba Tuhan. Dan menjadi hamba Tuhan bukan saja natur, tapi mestinya menjadi kebanggaan kita. Bapak Ibu tuh jangan jadi orang yang akhirnya tertunduk, terusnya sepertinya malu menutupi diri ketika kita mengakui hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan tuh sebenarnya pride, kebanggaan, tahu nggak saudara? Ya. Kenapa? Kadang-kadang saudara begitu bangganya, kerja di mana? Oh, saya kerja di perusahaan A, B, C. Bank A, Bank B, Bank C. Kenapa? Kata orang dunia perusahaan itu bonafit, bank itu bonafit. Bodoh saudara. Kau lebih bangga mengatakan aku kerja di perusahaan ini, tapi kau malu mengaku diri sebagai hamba Tuhan. Harus bangga menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang kau layani adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Benar tidak? Tuhan yang kau layani adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Yaitu proses memang saudara. Ya. Saya dulu sebelum terpanggil sungguh, merespon Tuhan sungguh, malu itu mengakui diri sebagai bukan saja hamba Tuhan, orang Kristen. Makanya saya punya kesaksian kan dulu di masa lalu saya sempat pacaran hampir 8-9 tahun saudara, dengan orang yang tidak seiman. Karena saya nggak mau mengakui jati diri saya, natur saya sebagai hamba Tuhan. Tapi ketika saya bertobat, ya, bahkan sebelum saya menyerahkan diri saya penuh kepada Tuhan, sebelum saya terpanggil lagi untuk masuk dalam teologi, ya, saya berani mengatakan saya hamba Tuhan. Ya. Karena Tuhan yang saya layani adalah pencipta semesta. Nah, kalau kita memposisikan diri seperti itu, dengarkan saya kekasih Tuhan. Kalau saudara memposisikan diri sebagai hamba Tuhan, maka saudara akan menjalani hidup dengan YAKIN. Apa tuh? Yakin. Saya punya pengalaman gini.
Dulu waktu masih melayani, belum mengembalakan gereja ini, saya melayani gereja cukup besar, sangat besar, bahkan kalau dalam konteks Jakarta. Jadwal pelayanan sehari Minggu bisa 6, 7, kadang-kadang kalau ganti jadwal pendeta yang berhalangan bisa 8 kali. Naik mobil itu kayak pembalap, saudara. Saya harus akui, banyak dosa yang saya lakukan. Klakson, tet, nyelip sana, nyelip sini. Di tol itu orang nyalip bukan di kanan, saya di kiri. Ya. Di mana tempat yang harusnya tidak boleh dipakai, saya lewat situ terus. Pakai lampu, tik, 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 tik. Saya punya pengalaman perjalanan menuju ke Menteng Prada. Saya dari Sudirman, sudah terlambat cukup parah karena macet dan lain sebagainya. Saya lupa bahwa kalau di Bundaran HI itu masuk ke Diponegoro nggak boleh, saudara. Jadi nggak boleh muter langsung masuk ke Diponegoro, itu nggak boleh. Ya, jadi harus muter dulu ke depan gedung Mahkamah Konstitusi, ya, muter balik dulu, baru nanti ngambil Diponegoro. Atau tidak boleh motong ke Diponegoro, harus lewat pinggir kali itu. Saya lupa yang kedubes Inggris itu. Ya. Nah, karena saya terburu-buru, saya lupa itu. Karena fokusnya harus sampai Menteng Prada. Bahkan saya udah telepon orang Menteng Prada, pokoknya jemput gue di lobi, ya. Gue taruh mobil sampai lobi, mobil lo bawa, lo parkirin, gue langsung lari ke lift naik ke atas. Karena nggak sempet lagi muterin Menteng Prada, naik ke atas itu susah sekali. Cari parking lagi, belum tentu kalau disiapin parking buat pendeta. Kalau nggak ada, aduh susah sekali, saudara. Nah, singkat cerita saya ngebut, motong langsung. Nah itu diberhentiin. Prit, polisi. Bapak Ibu tahu dong, itu ring 1. Bundaran HI. Meski hari Minggu, tetap aja itu HI. Nggak boleh dilanggar, saudara. Berhenti. Ya. Terus apa yang terjadi? Saya ngakuin aja, saya salah Pak. Saya ingat, dibentingin polisi. Oh ya nggak boleh muter. Ya. Akhirnya saya bilang, oke sorry Pak, aduh Pak, maaf Pak, saya salah Pak. Ya. Iya Bapak salah Pak, iya Pak, saya minta maaf, saya salah. Kenapa buru-buru Pak? Saya bilang, saya ngomong jujur, kebanggaan ini. Ya, saya hamba Tuhan Pak, pendeta Pak. Jadwal saya sudah terlambat, saya salah Pak. Ya, saya minta maaf. Tahu nggak Bapak Ibu? Polisi ngomong apa? Bapak pendeta ya? Iya Pak, saya minta maaf Pak. Ya. Dengan bukan tampang menyesal, enggak, saya ngomong aja. Saya minta maaf, saya salah Pak. Oh iya Pak Pendeta, ya lain kali hati-hati ya Pak Pendeta ya. Ya, itu ring 1 loh. Bapak Ibu boleh tanya, pernah nggak diberhentiin polisi di HI, terus kau minta maaf, bebas begitu aja? Nggak mungkin Bapak Ibu. Saya lewat begitu aja. Pengalaman kedua, dari Cikarang harus menuju ke Cawang. Ya, itu kalau dari Cikampek, saudara, itu kan masuk ke Jakarta ada pecahan, yang mau ke Priuk, ada mau ke Grogol. Ya, itu ada marka jalan yang garis putih tidak terputus panjang. Ya, hari Minggu saya ngambilnya kanan, pas lihat ya itu mau ke Priuk, ya, padahal saya harus ke kiri, ya, jadi saya motong itu garis panjang yang tak terputus. Saya udah lihat dari jauh ada polisi di depan, tapi nggak kepikiran kenapa kalau gue ke Priuk itu muter jauh lagi kan saudara. Jadi saya motong ke kiri, berhenti polisi. Ya, saya bilang, iya Pak, sorry Pak, saya salah Pak. Iya nih, Bapak salah nih. Udah Bapak gimana Pak? Ini kalau ditilang lama loh Pak. Ya, kita damai aja. Saya ngomong begini, Pak, saya hamba Tuhan Pak. Ya, saya pendeta, saya salah. Ya, saya akui saya salah. Bapak kalau mau tilang aja. Cuman kalau damai maksudnya apa ya Pak? Saya jelas tidak boleh seperti itu. Saya hamba Tuhan Pak. Polisi itu langsung diam. Bapak hamba Tuhan ya Pak? Pendeta. Iya Pak, saya buru-buru, saya minta maaf nih. Oh gitu ya Pak, jalan aja Pak. Mobil di depan, mobil di belakang, yang duluan diberhentiin, belum jalan saudara. Saya lewat gitu aja. Itu yang saya katakan bahwa kalau kita hidup mengaku diri sebagai hamba Tuhan, lu yakin aja. Polisi aja gentar saudara. Apalagi setan-setan pasti gentar saudara. Nah ayo sama-sama sekarang kita memposisikan diri sebagai hamba Tuhan yang benar itu. Dalam segala aspek hidupmu. Nah pertanyaannya, saudara sudah hidup sebagai hamba Tuhan atau belum nih? Ya, apa cirinya sih sebagai hamba Tuhan itu? Nah sama-sama kita belajar beberapa menit ke depan ini. Ya, dari tadi, ya etimologi tadi.
Orang yang mengaku diri adalah hamba Tuhan, yang pertama, orang ini harus bekerja untuk keperluan Tuhan. Pertanyaannya, ngacak diri. Ini buat saudara. Saya nggak kenal saudara. Saya menyampaikan firman Tuhan saja. Firman Tuhan ini juga koreksi balik buat saya. Apakah kita ini yang mengaku hamba Tuhan sudah bekerja belum untuk keperluan Tuhan? Untuk keperluan Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Ya, coba dibaca. Kolose 3 ayat 23. Yuk. Silakan. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara sekarang ini bekerja, melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari, itu untuk keperluan siapa? Kalau kau melabeli dirimu kau adalah hamba Tuhan, mestinya kau beraktivitas, bekerja, melakukan apapun sehari-hari, sepanjang sisa hidupmu, kau melakukan itu untuk keperluan Tuhan. Makanya kita dalam mengerjakan apapun, melakukan apapun juga, beraktivitas apapun, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka konsep menyenangkan atasan, konsep menyenangkan manajemen, konsep menyenangkan orang lain, itu harus kita tempatkan jauh di bawah. Menempatkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, menyenangkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan apa keperluan Tuhan bagi saudara? Sederhana, jadikanlah semua bangsa muridku. Baru saya upload itu khotbah 2 bulan, 3 bulan lalu, antara datang dan pergi di YouTube. Ya. Semalam saya pas di broadcast sama Bayu, saya lihat lagi khotbah saya itu menampar saya juga, saudara. Bahwa saudara nggak bisa nyaman-nyaman diri sebagai orang-orang Kristen ngakunya ke gereja hari Minggu, kasih persembahan bagus, ngembalin persepuluhan, punya kehidupan doa, aktif di komsel, tapi saudara belum menangkan jiwa satupun. Mimpi saya bilang di khotbah itu. Kalau kau berpikir kau mati masuk surga. Keperluan Tuhan agar seluruh dunia ini menjadi muridnya. Makanya saudara dimanapun kau berada, bekerjalah seperti untuk Tuhan, untuk keperluan Tuhan. Kau ditempatkan di bank, di perusahaan, di pegawai negeri, di rumah sakit, di kampus, di toko. Ayo sama-sama belajar menangkan orang, jiwa bagi Tuhan. Jadi saksinya Tuhan dimanapun kau berada. Pertanyaan saya, bersedia nggak? Itu aja, Pak. Izinkan saya nanti kalau Bapak udah sekarat, Ibu udah sekarat ya. Dan kita masih berkomunitas di gereja ini. Kau berharap saya datang untuk sabar ya, kuat ya, roh maut aku usir. Saya nggak akan gitu. Saya akan nanya, Pak, udah sekarat ya? Susahin napas ya, Pak ya? Udah menangkan jiwa belum, Pak? Belum, Pak. Masih bisa nafas nggak, Pak? Senin Kamis, Pak. Tapi masih bisa nggak? Bisa. Suster, Pak, belum bertobat, Pak. Menangin, suster. Sehingga tarikan nafas terakhirmu, paling nggak kau pernah ngomong. Dicatat sama malaikat Tuhan. Di detik terakhirnya, senok. Di nafas terakhirnya, senok. Suster terakhir yang mengunjunginya, dia bersaksi. Sus, percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sus. Lu udah jalanin amanat agung. Ya sayang, saya belum sampai ke situ kan. Belum ada orang sekarat di The Way. Ya. Nah sekarang saudara masih seger buger nih. Ayo ambil bagian dong. Sama-sama. Kerjakan. Panggilanmu apa? Yang kedua. Apa ciri khas tadi? Secara etimologi. Orang yang mengaku hamba Tuhan adalah orang yang bekerja melaksanakan kehendak Tuhannya, kehendak Tuhan. Ya, sudah belum sudah melakukan kehendak Tuhan? Bukankah itu doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Roma 12 ayat 2, tolong dibaca Marcel. Silvi tolong siapkan 1 Korintus 1 ayat 1. Roma 12 ayat 2. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kamu harus tahu, saudara harus tahu kehendak Allah itu, mana yang baik, mana yang sempurna itu. Dan kehendak Allah itu dibagi dua. Kehendak Allah umum untuk semua orang percaya, dan kehendak Allah yang secara pribadi kepada kita masing-masing. Kehendak Allah yang umum itu apa? Berbuat baik, taat firman, ya,
Mengasihi sesamamu itu kehendak Allah yang umum yang harus dikerjakan oleh semua orang yang mengaku murid Yesus. Tapi ada kehendak Allah secara pribadi. Itu yang sering saya sebut sebagai you must know your calling apa. Saudara tahu panggilanmu itu apa. Paulus yang nulis ini, Roma 12 ayat 2, itu sangat jelas. Kehendak Tuhan untuk dirinya apa, dia tahu. Coba dibaca, 1 Korintus 1 ayat 1 tadi. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Dia sangat yakin dia dipanggil Allah atas kehendak Allah menjadi rasulnya. Padahal sebenarnya kata orang-orang Kristen zaman dulu, dia bukan hitungan rasul. Benar nggak? Sampai sekarang di dunia teologi ya diperdebatkan. Paulus itu rasul atau bukan? Kenapa? Karena banyak orang yang mengatakan rasul itu syaratnya bukan saja hidup bersama dengan Tuhan, menjadi saksi ketika Yesus hidup, dan juga orang-orang terdekat Yesus, itu rasul. Paulus tidak menggenapi semua itu. Ketika Yesus masih hidup, dia tidak pernah menjadi murid Yesus, nggak pernah tidur sama Yesus, nggak pernah mendengarkan khotbah Yesus. Makanya banyak pendeta, banyak teologi, banyak STT mengatakan, ini bukan rasul. Apalagi di zaman dulu. Makanya Paulus mengatakan, di dalam ayat ini, aku Paulus. Aku tahu kalian bilang meragukan kerasulanku, tapi aku dipanggil atas kehendak Allah menjadi rasul. Dia sangat yakin dengan itu. Dan dia kerjakan itu meskipun dia datang ke sebuah kota, orang bilang, kau bukan rasul. Dia tetap menjalankan fungsi kerasulannya. Karena dia tahu panggilannya dia apa. Pak, Bu, kekasih Tuhan. Biar gimana pun, banyak kelemahan sekalipun, saya tahu banget panggilan saya apa. Panggilan saya sebagai pengkhotbah, guru. Saya paham banget itu. Maka di usia 27 saya tinggalin semua-muanya. Saya benar-benar masuk dalam pelayanan ini. Bapak Ibu, apa panggilannya? Seorang hamba Tuhan harus melaksanakan kehendak Tuhan atasnya. Maka tahulah panggilan masing-masing. Yang ketiga, apa tadi secara etimologi arti hamba Tuhan? Hamba Tuhan adalah seorang yang menjadi milik penuh Tuhannya. Jadi orang yang mengaku hamba Tuhan, orang yang mengaku dirinya adalah milik penuh dari Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Ada lagunya keren banget. Tolong dibaca dulu ayatnya. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Sudah belum saudara? Benar-benar kalau mengaku hamba Tuhan, kau menyadari, menyerahkan diri penuh hanya kepada Tuhan. Tuhan, ini aku loh, yang aku punya semuanya, ketampananku, kepintaranku, kecantikanku, keseksianku, harta bendaku, anak-anakku, semuanya Tuhan, itu punya Tuhan. Nah kalau saudara sudah seperti ini, saudara nggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Gak pernah catat-catat apa yang sudah kau lakukan. Sebab meskipun kau beri kepada Tuhan, itu punya Tuhan. Soalnya doain orang itu sembuh, gak kau catat-catat. Terus di kemudian hari kau bilang, lu kan sembuh gara-gara gue doain kan? Gak pernah. Kenapa? Kita mendoakan orang-orang sembuh, itu karena Tuhan. Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Saudara nanti jadi pengkhotbah, anak-anak muda di sini yang kuliah di SD jadi pengkhotbah hebat, lo nggak bangga-bangga banget gitu. Kenapa? Karena kita bisa seperti ini karena Tuhan. Saya ngomong kan, saya udah pernah di saksian kan, saya ini gagap. Saya sama Bayu tuh saudara sepupu. Ajak ngomong Bayu sekarang. Masih gitu kan dia. Coba antar ajak ngomong Bayu. Cek. Sama, nanti saya bawa sepupu saya juga, sepupunya Bayu, Dr. Leandro. Saya bukan berarti ngejelekin keluarga kami, tapi emang kita tuh dari keluarga yang saya perhatikan kalau ngomong cepet itu, ditanya dadakan tuh gagap. Mikir lama, gitu. Coba tanya Bayu. Ajak ngomong Bayu nanti, kagetin dia, tanya sesuatu yang tidak dia perkirakan, kita mau nanya apa. Pasti agak gagap dia. Sama, saya dulu begitu juga. Tapi ketika saya menyadari Tuhan, kelemahanku ini kau yang beri. Saudara pernah begitu? Lihat saya khotbah. Enggak lagi. Saya tuh nggak pernah berani ngomong di tempat ini, saudara, depan umum gitu. Saya bilang kan, saya ketua OSIS SMP,
ketua OSIS SMA, ya, bukan ketua umumnya ya, tapi ketua OSIS, ketua 2, ya, terus di Senat juga aktif. Tapi setiap ada acara, itu saya selalu mendelegasikan orang untuk yang kasih pengumuman. Nggak pernah saya maju. Meskipun di dalam kelas cuma ada 48 dulu saya SMA negeri, ya, itu banyak banget tuh, satu meja berdua, ya. 48 orang, itu masuk kelas saya nggak pernah berani. Kalau bikin program, selalu sekretaris, ya, selalu bagian humas yang ngomong, saya di belakang aja. Ayo sama-sama, saudara. Ketika kita sadar bahwa kita sudah menyerahkan hamba Tuhan, kita menyerahkan diri penuh kepada Tuhan. Apa yang kita punya? Nggak ada. Lo punya segala-galanya itu dari Tuhan. Itu yang saya ingin kita kerjakan, saudara. Ya. Yang keempat, yang terakhir. Cara etimologi, apa hamba Tuhan artinya? Hamba Tuhan adalah seorang yang hidupnya bergantung penuh pada Tuhan. Pertanyaan saya, sudah hidup bergantung penuh pada Tuhan belum? Masih khawatir nggak? Suami istri paling tahu ya. Pak Santoso, Beren, Iksan, Pak Lukas, Pak Prana. Ya, masing-masing pasangannya paling tahu. Masih worry nggak? Worry hari esok gitu loh. Ada Teguh di bawah. Ya. Masih worry nggak? Sorry aja. Lo kalau masih sering khawatir, masih worry, jangan kau melabeli dirimu hamba Tuhan dan jangan pernah ngaku jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena seorang hamba Tuhan itu hidupnya bergantung penuh pada Kristus, bukan yang lainnya. Jangan kamu khawatir, itu perintah Tuhan. Kenapa? Bagi anak Tuhan, Tuhan pelihara. Tidak akan pernah kau akan kekurangan. Pencobaan yang kita alami sekalipun, kata Yesus apa? Tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Habis-habisan ditipu orang sekalipun. Difitnah orang sekalipun. Saya mengalami itu pernah, saudara. Tapi nggak akan pernah kita sampai tergeletak ketika kita terus dalam pencobaan itu mengatakan, Tuhan, aku adalah hambamu. Aku hidup hanya bergantung pada hambamu. Orang banyak boleh sikat saya, atasan saya boleh jatuhkan saya, perusahaan saya boleh tinggalkan saya, PHK saya semena-mena tidak tanpa pesangon. Tapi aku bukan hamba mereka, aku hamba Tuhan. Ketika kau klaim itu kepada Tuhan, beriman seperti itu kepada Tuhan, nggak akan pernah saudara sampai tergeletak. Dengarkan saya ngomong gini, saya sudah tahu lah kesaksian hidup saya seperti apa. Maka saya berani banget ngomong begini, kenapa? Saya ngajar saudara bukan cuma omongan pepesan kosong, yang gak pernah saya alami. Saya mengalaminya bukan sekali, 2 kali, 3 kali saudara. Dalam dunia pelayanan, orang yang saya angkat, orang yang terdekat dengan saya, menikam dari belakang. 4 ciri ini sudah ada dalam diri kita atau belum? Kalau kita sudah kerjakan ini, maka kita akan selamat. Sudah ingat perumpamaan hamba dan talenta nggak? Ya, pernah dengar saya khotbah tentang talenta? Ada yang dapat 1, dapat 2, dapat 5. Lu jangan ngiri, 1, 2, 5, enggak, ora urus. Talenta yang Tuhan kasih kepada kita, Seno 5, kau 8, ada yang 1, jangan saling iri. Ora urus, gak penting itu. Jangan bangga dengan saya punya 3 talenta. Kamu, saya nggak tahu talenta saya apa. Ih bodoh banget, neraka. Nggak penting. Semua orang itu Alkitab katakan dapat talenta. Talentanya berapa urusannya urusan Tuhan. Yang diurusin, yang dipentingin itu apa? Ketika kita nanti dipanggil Tuhan, dihadapkan kembali pada hakim yang adil itu, talenta yang kita punya, kita bisa multiplikasikan apa tidak? Keselamatan yang Bapak Ibu terima nih, umur 27 tahun saya bertobat sungguh, udah bermultiplikasi belum? Saya sudah menangkan jiwa belum? Itu. Makanya yang dapat 2 jadi 4, yang dapat 5 jadi 10. Ketika bisa bermultiplikasi, 2 jadi 4, 5 jadi 10, Tuhan bilang apa? Hambaku yang baik dan setia. Ayo masuk ke pesta yang kusediakan. Akan kuberikan tanggung jawab lebih kepadamu. Ada 1 hamba yang dapat 1. Pas hari penghakiman, dia kembalikan juga 1. Dia berpikir dia aman, nothing tulus. 1, balikin 1. Apa kata Tuhan? Hamba jahat. Dalam khotbah talenta itu saya bilang apa? Kalau saudara sudah terima keselamatan, sampai matimu, dari pertobatanmu, dari terima keselamatan sampai matimu ada durasi waktu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun sekalipun. Kau tidak pernah bawa jiwa satupun. Itu seperti hamba yang dapat 1 talenta, dan kembalikan cuma 1 talenta. Hamba jahat. Lemparkan dia kepada tempat yang penuh asap, panas, api. Yang apinya tidak
bisa terpadamkan. Kekasih Tuhan, saya mengingatkan saudara lagi. Yang terakhir, kenapa penting saudara harus menjadi hamba Tuhan itu? Meskipun konsekuensinya besar. Ayat terakhir, Wahyu 7 ayat 3. Marcel tolong buka, Wahyu 7 ayat 3. Wahyu 7 ayat 3. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Kenapa Bapak Ibu harus hidup sebagai hamba Tuhan? Karena hidup sebagai hamba Tuhan, sudah selamat. Dan sebelum mengalami keselamatan, kata Wahyu 7 ayat 3. Wahyu 7 ayat 3 ini peristiwa sebelum cawan murka Allah dituangkan di akhir zaman. Orang yang adalah hamba Tuhan akan Tuhan materaikan. Dimateraikan sehingga pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi atas dunia, cawan murkanya yang ditumpahi atas dunia ini tidak bisa menimpa kita. Ya. Masalah apapun tidak akan bisa kena kepada kita, asalkan kita hamba Tuhan. Pak, tapi ada loh Pak, bencana alam itu ya Pak, newasin pendeta hamba Tuhan. Dia berarti bukan hamba Tuhan. Oh enggak Pak. Ingat ya, bencana itu ada murka Tuhan, ada juga karena kebodohan. Meskipun seizin Tuhan, tapi bukan murka Tuhan. Yang saya mau katakan, orang kalau sudah jadi hamba Tuhan, ketika murka Tuhan atas dunia ditumpahkan, murka Tuhan itu gak kena kepada kita. Kita ini hidup di generasi akhir zaman. Kalau Bapak Ibu ikutin khotbah kemarin hari Jumat, waktunya tinggal deket lagi. Ketika murka Allah ditumpahkan kepada kita, murka Allah tuh baca di kitab Wahyu apa saja, itu tidak akan kena kepada kita. Kenapa? Hamba-hamba Tuhan akan dimateraikan. Jadi kalau bencana itu murka Tuhan, malapetaka itu murka Tuhan, gak akan bisa kena sama kita. Sebab hamba-hamba Tuhan janjinya dimateraikan di dahinya. Dan Allah yang memateraikan akan menjaga dia. Selamatlah kita. Kalau kau mau selamat, jadilah hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya.